Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Septiayani Mahu, NIM saya 44190338, kelas 44 2A37. Program Studi Ilmu Komunikasi Bina Sarana Informatika Pemuda Jakarta. Saya akan membahas tentang kampanye sosial yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Yang pertama, kampanye sosial. Kampanye yang dilakukan tidak untuk meraih keuntungan atau meningkatkan penjualan pesan yang dikampanyekan, lebih untuk perubahan sosial dengan memberi informasi atau mempengaruhi, biasanya dilakukan pemerintah, LSM, atau pihak lain. Perusahaan melakukan kampanye sosial untuk membentuk pencitraan secara tidak langsung tentang perusahaannya. Contoh kampanye sosial perusahaan atau organisasi. Yang pertama, Uber Go Sosial. Kampanye I Can Has Uber Kittens menggabungkan antara filantropi, hewan lucu, dan tren media sosial untuk menciptakan sebuah PR trifecta. Untuk sejumlah harga di cheeseburger, pengguna Uber di beberapa kota bisa memesan untuk anak kucing untuk bisa diantarkan langsung ke depan rumah mereka. Uber kemudian menyumbangkan dana yang sudah terkumpul kepada tempat penampungan hewan lokal. Ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh PR stunt Uber. Organisasi ini terkenal bijak memanfaatkan hari libur tidak resmi untuk mengumpulkan perhatian media. Yang kedua, Virgin America merilis video #VXS Safety Dance. Maskapai penerbangan Virgin America terkenal dengan perhatian mereka terhadap detail. Kali ini mereka berhasil mengubah salah satu aspek yang membosankan tentang penerbangan, safety instruction. Dengan beberapa pramugari menari-nari setelah dirilis pada 29 Oktober, tidak hanya membuat penerbangan jadi lebih menyenangkan. Bahkan video mereka berhasil viral dengan hampir 10 juta kali dilihat di YouTube. Kampanye ini membuktikan bahwa perusahaan yang bersedia untuk menantang status quo atas nama kepuasan pelanggan akan mendapat imbalan yang sangat besar bagi perusahaan. Ketiga, Walking Dead menyerbu New York dengan ratusan aktor zombie. Film dan acara televisi seringkali menyajikan contoh-contoh PR stunt yang unik dan kreatif. Salah satunya adalah The Walking Dead. Mereka menyewa aktor berpakaian seperti zombie. Salah satunya adalah The Walking Dead pada 5 Februari untuk menakut-nakuti perjalan kaki di sekitar Central Park. Aksi sempurna mereka berhasil viral dan bisa 4. Coca-Cola menunjukkan cinta pada hari Valentine. Coca-Cola adalah salah satu contoh perusahaan yang setia terhadap suara brand mereka. Tidak peduli seberapa beragam upaya publisitas Coke, semuanya selalu kembali ke tujuan intinya, menyebarkan kebahagiaan dan optimisme. Pada hari Valentine, Coke berbagi cinta dengan memasangkan mesinnya yang tersembunyi, mengungkapkan dirinya ketika pasangan berjalan melaluinya. Kalian bisa menyaksikannya di YouTube. Yang kelima, Morton Steakhouse membawa layanan pelanggan mereka ke tingkat selanjutnya. Pelanggan Morton, Peter Shanka, menuliskan sebuah tweet bahwa ia akan senang menyantap sepiring steak Morton pada saat mendarat di Bandara Newark. Dan Morton benar-benar mewujudkannya. Ketika Shanka mendarat di Newark, seorang karyawan Morton berpakaian tuxedo telah menunggunya di daerah pengambilan bagasi. Steakhouse Morton terdekat kurang lebih 23 mil jauhnya. Philip Coulter dan Nancy Lee menyebutkan terdapat 6 inisiatif corporate social responsibility, yaitu yang pertama, promosi kegiatan sosial atau cause promotion. Pada aktivitas CSR ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana. Partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menciptakan kesadaran dan perhatian dari masyarakat terhadap suatu masalah dengan menyajikan angka-angka statistik serta fakta-fakta yang menggugah. Membujuk orang untuk menyumbang uangnya untuk memanfaatkan masyarakat melalui pelaksanaan program sosial perusahaan. Yang kedua, pemasaran terkait kegiatan sosial. Cause-related marketing. Ketika sebuah perusahaan menyatakan bahwa
sebagian dari keuntungan atau penjualan produk akan disumbangkan untuk kegiatan sosial tertentu, maka perusahaan tersebut sedang melakukan apa yang disebut sebagai Cause-Related Marketing atau CRM. Beberapa kegiatan yang sering dilaksanakan oleh perusahaan adalah menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk setiap produk yang terjual, menyumbangkan persentase tertentu dari setiap produk yang terjual, atau transaksi untuk kegiatan amal. Yang ketiga, pemasaran kemasyarakatan korporat atau corporate societal marketing. Pada aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus dari kegiatan tersebut adalah isu-isu kesehatan, isu-isu perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian, isu-isu lingkungan, isu-isu keterlibatan masyarakat. Yang keempat adalah kegiatan filantropi perusahaan atau corporate philanthropy. Pada aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan, atau paket bantuan untuk pelayanan secara cuma-cuma. Yang kelima, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela atau community volunteering. Pada aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung dan mendorong para karyawan, rekan, pedagang, eceran, atau pemagang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna untuk membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Yang keenam, praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial atau socially responsible business practice. Pada aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Berikut beberapa manfaat yang potensial diperoleh perusahaan yang menyuntikkan tanggung jawab sosial ke dalam kegiatan pemasarannya. Yaitu yang pertama, kampanye pemasaran yang dilakukan perusahaan akan lebih menyentuh hati dan memperoleh heart share dari masyarakat sekitar. Yang kedua, perusahaan berpotensi lebih disukai masyarakat yang pada akhirnya bisa meningkatkan brand awareness dan penjualan. Yang ketiga, ketika perusahaan melakukan kampanye pemasaran bersamaan dengan tanggung jawab sosial, mereka juga sedang membangun brand experience yang baik dengan publik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.